Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini akan membahas mengenai perkembangan teknologi pendidikan. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kapan pendidikan muncul sebagai suatu kegiatan yang terstruktur. Pada awal kemunculannya, pendidikan diselenggarakan oleh orang tua. Orang tualah yang mendidik anak-anaknya untuk beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan keterampilan di masa depan. Kemudian dalam sejarahnya dilanjutkan oleh kaum Sufi sebagai penjajah ilmu pengetahuan yang memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada anak didik untuk mereka mampu bertahan di masa depan. Sufi-sufi yang menjajakan ilmu pengetahuan atau disebut pada saat itu guru-guru yang berkelana, beberapa orang yang terkenal itu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates mengajarkan atau menjajakan ilmu pengetahuan dengan metode dialog. Metode yang sampai saat sekarang kita kenal dengan metode diskusi. Metode itu dia terapkan kepada muridnya yang bernama Plato. Meskipun Plato adalah muridnya Socrates, Plato memiliki penekanan pengetahuan yang berbeda karena dia lebih menekankan pengetahuan itu pada pengembangan intelektualitas. Plato lebih setuju bahwa pendidikan hanya terbatas kepada orang-orang yang memiliki intelektual saja, karena kebenaran, keindahan, dan kebaikan universal hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Kemudian Plato ini juga memiliki murid yaitu Aristoteles yang juga memiliki penekanan pengetahuan yang berbeda. Aristoteles ini lebih kepada menghasilkan buku-buku yang bersifat fisika, astronomi, zoologi, botani, logika, etika, dan metafisika. Aristoteles lebih meyakini bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional yang memiliki kemampuan untuk mengamati dan memahami hukum alam untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi, ketiga tokoh tersebut, Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah nenek moyangnya pendidikan. Perkembangan selanjutnya menjadikan pendidikan menjadi lebih terstruktur dengan kurikulum yang lebih teratur. Perkembangan pendidikan berikutnya digagas oleh tokoh-tokoh pendidikan. Pemikiran dari tokoh-tokoh pendidikan inilah yang mengisyaratkan bahwa ada masalah dalam proses pembelajaran. Yang kemudian hal itulah yang menjadi garapan dalam bidang teknologi pendidikan. Kita akan bahas tokoh-tokoh ini secara khusus di video lain, tapi di video ini kita akan spesifik kepada perkembangan teknologi pendidikannya. Jadi berdasarkan histori tersebut, dapat kita maknai bahwa teknologi pendidikan itu sudah muncul sejak awal peradaban manusia, yaitu sejak pengetahuan dan keterampilan diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian dilanjutkan oleh para sufi dengan metode dialog kepada para murid-muridnya dengan menjajakan pengetahuan atau dengan cara berkeliling, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebenarnya banyak ahli-ahli lain yang berkontribusi dalam perkembangan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan di Amerika Serikat dimotori oleh James Devine. Dia dikenal sebagai bapaknya teknologi pendidikan. Di awal perkembangan teknologi pendidikan, yaitu sekitar tahun 1920-an di Amerika, teknologi pendidikan ini dikenal dengan istilah pengajaran visual, yaitu kegiatan mengajar yang menggunakan alat bantu visual berupa gambar, model, objek, ataupun alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan pengetahuan menjadi lebih konkret. Kelemahan yang ditemukan pada bahan berupa visual pada saat itu adalah dalam menyajikan media visualnya hanya mengutamakan konten tanpa memperhatikan desain, pengembangan produksi, termasuk evaluasi dan pengelolaan bahannya. Dari pengajaran visual ini kemudian diperluas menjadi pengajaran audiovisual yang merujuk kepada perangkat keras yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan gagasan dan pengalaman melalui indera mata dan telinga. Setelah Perang Dunia Kedua, pengajaran audiovisual ini mengalami peningkatan dengan memperhatikan
teori komunikasi dan teori sistem. Jadi dalam pengembangan audiovisual ini sudah diperhatikan bagaimana komunikasi atau informasi berpindah dari pengirim kepada penerima pesan. Dan kemudian secara sistem sudah mempertimbangkan komponen-komponen yang menyusun dari suatu sistem. Artinya audiovisual yang disajikan sudah lebih komprehensif, melibatkan berbagai komponen yang menyusun suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan. Usaha merumuskan definisi teknologi pendidikan dimulai sejak tahun 1960-an. Mulanya, teknologi pendidikan dikenal dengan istilah komunikasi audiovisual, yaitu pengertian teknologi pendidikan tahun 1963 yang dikeluarkan oleh AICTE. Dan kemudian diperbaharui tahun 2004 dan 2008. Histori dari definisi teknologi pendidikan ini dari tahun 63 sampai yang terbaru dapat dilihat di video sebelumnya. Itulah kemunculan teknologi pendidikan di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, khusus kehadiran teknologi pendidikan itu sejak Repelita 1. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia mengikuti perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu dimulai dengan penggunaan media atau alat peraga dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Di Indonesia, pada tahun 1951 diselenggarakan School Broadcasting sebagai usaha perintisan dalam bidang media yang diselenggarakan di Bandung. Pada saat itu ada lembaga yang bernama BKTPG, yaitu Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru, suatu lembaga yang bertugas menyelenggarakan kursus tertulis bagi calon guru sekolah dasar untuk memperluas kesempatan belajar bagi rakyat Indonesia. Itu Repelita 1 ditetapkan rumusan program pembangunan pendidikan. Dalam rumusan program pembangunan pendidikan pada Repelita 1 ini secara eksplisit tertulis bahwa dalam pembelajaran itu digunakan media massa radio dan televisi untuk meningkatkan mutu sekolah dasar. Rumusan kebijakan ini berorientasi kepada media, dan ini menunjukkan bahwa pada saat itu sudah berkembang teknologi pendidikan di Indonesia. Kemudian perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia dilanjutkan pada tahun 1973 dalam rangka kerjasama dengan Innotech melalui uji coba suatu sistem pembelajaran non-tradisional yang dikenal dengan SD Pamong. Pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Pada sistem SD Pamong ini disediakan modul-modul pembelajaran untuk membantu dan memfasilitasi kegiatan belajar agar peserta didiknya belajar mandiri, belajar kelompok dengan tutor sebaya, dan pendayagunaan sumber belajar yang tersedia di lingkungan. Itu beberapa best practice dalam teknologi pendidikan di awal kemunculannya di Indonesia. Kemudian teknologi pendidikan secara akademik mulai berkembang di Indonesia tahun 1976. Yaitu pada saat itu dibuka program S1 Teknologi Pendidikan dan untuk S2 dan S3-nya dibuka tahun 1978. Dosen-dosen yang mengajar pada saat itu mayoritas berasal dari Amerika Serikat atas kerjasama dengan USAID. Tahap perkembangan teknologi pendidikan selanjutnya bergerak dari penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, beralih kepada mengembangkan berbagai strategi pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya perkembangan teknologi pendidikan terjadi di tahun 2009, dilahirkannya Permenpan nomor 2 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Teknologi Pendidikan. Dengan keluarnya permen ini menyatakan bahwa profesi teknologi pendidikan itu sebagai pengembang teknologi pembelajaran, artinya sebagai mitra guru untuk memfasilitasi, membantu para pendidik untuk mempersiapkan pembelajaran, meliputi rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bagaimana mengolah pembelajaran, termasuk seperti apa melakukan evaluasi terhadap pembelajaran. Kemudian permen ini diperbaharui menjadi Permenpan
nomor 28 tahun 2017 yang juga mengarah kepada pengembang teknologi pendidikan beserta dengan penyusunan angka kreditnya. Itulah perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia mulai dari awal kemunculannya hingga sekarang, seperti apa perannya di masyarakat, terutama di Indonesia. Itulah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.